warung boto itu penyangga ekonomi pada saat itu. Jadi dari teman-teman sekitar itu memberikan dagangannya berupa boto itu diletakkan di sini. Menurut saya warung boto itu dulunya adalah sentra pembuatan batap. Nek krung-krung ini ya mung kaya kumpulan boto-boto niko Mas. Dadose ya es bola. Biarlah masyarakat secara umum untuk mencari kebenaran terkait dengan keberadaan situs ini. Tentunya mereka juga mempunyai dasar-dasar, baik itu dari referensi ataupun dari buku-buku yang dibaca. Yang pasti situs Warung Boto ini ke depan akan kita kembangkan bersama dengan masyarakat dan UMKM yang ada di Kelurahan Warung Boto. Konsep pengembangan situs Warung Boto ini ke depannya bahwasanya situs Warung Boto ini akan kita jadikan sebagai titik ungkit dan destinasi pariwisata di Kelurahan Warung Boto yang akan mengembangkan pariwisata, budaya, dan UMKM yang ada di Kelurahan Warung Boto. Produk unggulan UMKM yang ada di Kelurahan Warung Boto ada dua, yaitu produk kerajinan dan produk kuliner. Produk kerajinan berupa pewarnaan kain shibori, kemudian yang kuliner adalah produk makanan bendul yang merupakan makanan para raja di Yogyakarta. Kedua unggulan tersebut nanti akan kita padukan menjadi satu bersamaan dengan produk seni dan budaya yang ada di Kelurahan Warung Boto dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya di Kelurahan Warung Boto. Jumlah UMKM yang ada di Warung Boto saat ini sebagian besar sudah mengantongi sertifikat NIB, PIRT, halal, dan HAKI. Bidang usahanya seputar makanan kecil atau cemilan dan kerajinan. Ini merupakan potensi yang terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas para UMKM serta produktivitas usahanya. Transformasi UMKM terus diupayakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Secara positif, pelaku UMKM di Warung Boto dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah. Perkembangan pariwisata di Kelurahan Warung Boto cukup meningkat. Apalagi setelah dijadikannya situs Warung Boto ini sebagai titik ungkit menjadi salah satu desa ataupun tujuan utama nanti di Kelurahan Warung Boto sebagai pariwisata. Demikian juga dengan UMKM-nya, bahwa dengan dijadikannya situs Warung Boto ini sebagai salah satu tujuan wisata berkembang cukup pesat. Dari dulunya yang hanya sedikit, sekarang sudah begitu banyak dan sudah banyak yang mendapatkan NIB, PIRT maupun yang mempunyai sertifikat halal. Itu tidak lepas dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, sehingga dengan bimbingan mereka UMKM di Kelurahan Warung Boto cukup bisa diperhitungkan dalam bisnis makanan, karena UMKM di Kelurahan Warung Boto banyak yang berkembang di bidang makanan. Shibori merupakan teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan dan celupan. Motif yang dihasilkan seringkali tak jauh berbeda dengan batik. Meskipun dari segi pengerjaan lebih mudah dan sederhana. Tidak heran jenis kain yang satu ini acap kali disebut dengan batik asal Jepang. Bahan untuk pembuatan kain shibori itu
Yang pertama kain, kemudian karet, kemudian pewarna remasel nggih. Itu kemudian kita sebelum itu kita lipat membentuk kipas itu. Kemudian kita mau motif apa? Kalau motif segitiga, ada dua, segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Itu mau motif apa, kemudian ada yang kotak juga. Kemudian kalau sudah kita lipat seperti kipas, itu kemudian kita kareti, dan karetnya harus kencang itu. Kemudian kalau sudah dikareti, kemudian kita celupkan ke pewarna, remasol. Kalau sudah, kemudian kita mau warna apa saja, monggo. Yang coklat ada, biru ada, pokoknya terserah kita mau warna apa. Kemudian kalau sudah diwarna, kemudian kita jemur sebentar. Kalau sudah dijemur, kemudian kita jereng. Kalau sudah kita jereng dan kita buka semuanya. Kalau sudah semuanya terbuka, kemudian kita keringkan sampai kering, nggih. Jadi warnanya tidak kemana-mana. Kalau sudah kering, itu sudah selesai. Untuk pemasarannya kita bisa offline dan online ya. Untuk yang online itu kita ada IG-nya. IG-nya Endang Modis itu ada. Silakan itu dibuka. Kemudian ada juga Gedok Tular, kemudian ada juga kita pameran-pameran. Kami juga mendapatkan pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ya. Kemarin itu untuk mencantumkan brand, juga nomor telepon, juga alamatnya. Jadi kalau ada pesanan-pesanan sudah ada di alamat di situ, sudah tercantum di situ. Berbagai pelatihan dan pendampingan telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM DIY untuk mendorong pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memasarkan produknya. Seperti pembuatan konten kreatif melalui foto menggunakan HP, digitalisasi UMKM yang akan membantu bertahan dalam masa sulit, serta masa depan bisnis yang lebih terjamin. Keraton Yogyakarta tidak bisa dipisahkan lagi sebagai simbol keistimewaan yang dimiliki oleh kota Jogja. Kawasan Keraton Yogyakarta merupakan peninggalan sejarah dan ikon Kesultanan Yogyakarta yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Jogja. Makanan khas Keraton Yogyakarta yang merupakan kegemaran para raja juga banyak diburu oleh wisatawan. Ciri khas kuliner Yogyakarta itu dari rasa yang selalu manis. Salah satu makanan khas Keraton Yogyakarta yang dikenal lezat dan legendaris adalah bendul. Bendul adalah sejenis jajanan tradisional terbuat dari singkong yang dihaluskan dan dipanggang. Makanan ini merupakan salah satu makanan kegemaran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Hamengkubuwono ke-9. Sekilas tampilan bendul mirip dengan bakpia. Yang unik dari bendul adalah cara penyajiannya. Bendul memiliki cita rasa manis, gurih, mirip getuk jajanan tradisional yang berbahan singkong khas Magelang, Jawa Tengah. Saya ingin mengangkat kembali jajanan tradisional yang selama ini belum banyak dikenal masyarakat. Saya mengangkat ini namanya bendul ya. Mungkin banyak yang belum kenal. Bendul ini terbuat dari singkong yang dihaluskan dicampur dengan bahan-bahan lain, terutama butter ya. Jadi mempengaruhi rasa, tidak seperti getuk tapi rasanya beda ya, mewah, lebih mewah gitu ya. Saya ingin mengangkat ini untuk melestarikan jajanan ini yang konon merupakan cemilan kesukaan Hamengkubuwono ke-8. Ini yang saya ketahui seperti itu.
Kemudian saya membuat ini menjadi 3 varian rasa. Yang pertama ini yang rasa asli, seperti aslinya. Kemudian ini saya buat rasa pandan. Kemudian yang ketiga rasa coklat. Menikmati bendul ini bukan saja menikmati rasanya, tapi juga menghayati bagaimana raja-raja dulu menyukai bendul ini sebagai kudapan. Rasanya manis, gurih, dan creamy. Kelurahan Warung Boto adalah salah satu dari 25 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, di mana di dalamnya terdapat sebuah potensi yang bernama Kampung Wisata. Kampung Wisata Warung Boto adalah salah satu dari potensi yang ada di Kota Yogyakarta bergerak di bidang pariwisata, yang ikon di dalamnya terdapat sebuah bangunan bersejarah yang bernama Pesanggerahan Rejo Winangun atau sering dikenal dengan nama Situs Warung Boto. Di dalam Kampung Wisata Warung Boto, yang menjadi pergerakan utama adalah pemberdayaan masyarakat, di mana UMKM, baik UMKM kerajinan maupun UMKM kuliner menjadi andalan di dalamnya. Kami padu-padankan menjadi satu gerakan dan menjadi gerakan Kampung Wisata Warung Boto. Salah satu yang menjadi galeri tempat kami melakukan display produk adalah Omah Caping. Ada beberapa varian produk di dalamnya. Untuk itu, tidak lupa kami selalu mengharapkan kedatangan Anda di Kampung Wisata Warung Boto yang berada di Kelurahan Warung Boto. Galeri Omah Caping merupakan wadah produk jadi UMKM khususnya di Kelurahan Warung Boto. Di sini menampung produk-produk dari beberapa ibu-ibu, yang mana produk ini ada beberapa makanan-makanan kecil seperti camilan, kemudian juga ada produk-produk olahan limbah dari sampah anorganik, kemudian juga ada berbagai macam minuman, di mana di sini menampung semua produk-produk khususnya ibu-ibu yang bergerak di dalam UMKM khususnya di Kelurahan Warung Boto, di mana produk-produk ini seringkali kita ikutkan di dalam berbagai pameran, kemudian juga kita tawarkan lewat online, kemudian juga seringkali dari produk-produk ini juga ibu-ibunya kita ikutkan dalam berbagai pelatihan khususnya yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait, sehingga harapannya dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh khususnya para pelaku UMKM di Warung Boto ini akan bisa meningkatkan baik itu SDM-nya maupun kualitas dari produk yang dihasilkan. Gotong royong dan kebersamaan warga tentu akan mempercepat peningkatan kesejahteraan sehingga dapat memberikan dampak positif, produktif, bahkan mempunyai nilai tambah ekonomi masyarakat, Kelurahan Warung Boto, dan pelaku UMKM. Matur nuwun.